Hari ini baru selesai penyuluhan kesehatan di SMK Negeri 3 Tangerang sama teman-teman dari HME. Kalau teman-teman masih nganggap IUD atau spiral itu mungkin KB atau kontrasepsi yang nggak ada hormonnya, kalian salah. IUD atau spiral juga ada yang hormonal. Secara bentuk dari kedua IUD ini ada bedanya. Yang pertama, di bagian yang non-hormonal terdapat lilitan tembaga, sedangkan yang hormonal nggak ada lilitan tembaganya, tapi ada bagian yang digunakan untuk melepaskan hormonnya. Oke, untuk KB yang hormonal sendiri, biasanya dia memang relatif lebih mahal harganya. Efektivitas 3-5 tahun. Merek dagang yang biasa kita tahu tuh ada Mirena, Kyleena, Skyla, sama Liletta. Untuk IUD non hormonal, biasanya merek dagang yang terkenal banget di Indonesia tuh andalan. Dan untuk yang membedakan jenisnya biasanya cuma dari nomor serinya. Terus efektivitas dari non hormonal itu biasanya lebih lama sampai 10 tahun dan harganya relatif lebih murah. Sistem kerja IUD hormonal sama non hormonal sebenarnya kurang lebih sama. Mereka sama-sama punya lengan yang membentuk huruf T ini untuk mencegah pertemuan sperma dan ovum. Dan baik yang tembaga maupun yang non tembaga atau yang hormonal kayak gini, mereka sama-sama bikin serviks itu mengeluarkan lendir lebih banyak di bagian sini. Jadi mencegah juga pertemuan sperma dan ovum. Hanya tambahan aja, mungkin kalau misalkan yang hormonal itu dia akan nantinya mempengaruhi proses ovulasi wanita tiap bulannya. Jadi kalau misalkan yang non hormonal atau yang tembaga tadi tidak mempengaruhi siklus menstruasi, kalau yang hormonal nanti akan berpengaruh. Keuntungannya apa aja sih kalau kita pakai IUD? Yang pertama, di antara jenis kontrasepsi lain, ini merupakan salah satu yang efektivitasnya tinggi untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, tidak seperti jenis KB lainnya. KB IUD ini ketika kalian memutuskan untuk berhenti dan mencopot IUD-nya, masa subur kalian bisa langsung kembali. Nggak kayak suntik atau pil yang mungkin masa subur kalian tuh terganggu. Yang ketiga, cocok untuk ibu menyusui. Yang keempat, kalau dibandingkan dengan kalian tiap bulan harus ke dokter atau ke bidan untuk pemeriksaan KB, sepertinya IUD bisa dibilang lebih murah karena dia hanya untuk sekali pemasangan dalam waktu minimal 3 tahun sampai paling lama 10 tahun. Lumayan kan? Yang kelima, untuk pemeriksaan ulangnya hanya butuh 6 bulan sampai 1 tahun sekali aja loh. Ini keuntungan untuk orang yang pelupa, termasuk aku. Karena kita nggak perlu capek-capek untuk ngingetin kayak pil KB yang harus tiap hari diminum 24 jam di jam yang sama. Sedangkan kayak KB suntik juga sebulan sekali kita harus inget, kalau nggak. Selain keuntungan pasti juga ada kekurangannya. IUD nggak melindungi kita dari penyakit menular seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita mau lepas atau kita mau stop penggunaan KB atau mau berhenti KB, kita harus ke dokter untuk cabut atau ke bidan. Kalau misalkan dibanding pil atau suntik yang dimana kita memutuskan untuk ya udah kita stop, ya udah kita bisa berhenti di situ, nggak perlu kita ke bidan atau misalkan ke dokter untuk menghentikan kontrasepsi yang sedang kita gunakan. Pada beberapa kasus ditemukan ada wanita yang menggunakan IUD dan menstruasi mereka jauh lebih banyak dari biasanya. Tapi itu nggak selamanya ya. Tidak selama pemasangan 3-10 tahun menstruasi mereka banyak tuh nggak. Jadi awal-awal pemasangan biasanya ditemukan kasus seperti itu, tapi itu masih hal yang wajar. Nah, semua cewek sayangnya bisa untuk pakai IUD ini. Yang pertama, kalau kalian ada infeksi, baik seperti ada radang panggul atau kalian sedang ada infeksi di bagian genitalia kalian belum bisa atau ditunda dulu untuk pemasangan IUD-nya. Kedua, kalau misalkan kalian ada perdarahan di luar siklus menstruasi kalian, jadi harus diteliti lagi apakah perdarahan tersebut memang normal atau memang ada sesuatu yang menyebabkan kalian tidak bisa untuk dipasang IUD. Yang ketiga, jelas tidak bisa digunakan pada wanita yang terindikasi alergi terhadap kandungan tembaga. Sekian penjelasan tentang IUD kali ini. Kalau misalkan masih ada yang mau dibahas lagi, boleh banget DM. Terima kasih.